ada redaksinya di dalam kitab takwil itu pemahaman ulama kholaf. Kemudian dasarnya itu diambil dari yang terwarid dari salaf. Contoh di dalam At-Tabari meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan mentakwil makna ayat kepada kuwah. Kemudian tafwid itu tidak langsung berdasarkan kepada perkataan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan ada makalah mereka yang berujung kepada tafwid. Betul. Dikatakan mengenai sifat amantu billahi wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala makna. Itu ya tafwid yang kami pahami. Lah lantas di mana pemahaman Wahabi ketika mereka mengatakan bila kaif tapi memberikan makna? Siapa salafus soleh yang mengisbat makna pada ayat, mengisbat makna zohir sesuai dengan redaksi matan? Tafwid makna ya, bagus. Baik. Berarti kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa tafwid itu kan apa yang dilakukan para salaf. Terlepas nanti ada perbedaan apakah itu tafwid makna. Jadi dari segi penjelasan sebelumnya yang Abang jelaskan, berarti kita bisa pahami bahwa tafwid itu dilakukan para salaf, sedangkan takwil ini adalah pemahaman yang baru. Itu yang saya dapat pahami dari apa yang Abang jelaskan barusan. Ya, pemahaman. Apakah itu bukan berarti bahwa pemahaman takwil yang datang setelah generasi salaf ini adalah pemahaman yang baru? Ya, pemahaman takwil memang pemahaman yang baru, tapi dilandaskan kepada sesuatu yang dilakukan oleh salafus soleh. Salah satunya adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana? Beliau mentakwil lafadz yad bi aidin itu dengan kuwah. Boleh minta referensinya. Sebentar, saya tampilkan. Santai. Ini sering saya tidak simpan. Mana ya? Lihat. Nah ini tafsir At-Tabari. Nah ini ada mana orangnya? Ini di Maktabah Samilah. Jadi tafsir At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan punya At-Tabari. Beliau mengatakan wa fi qoulihi yadullah, yang ini. Wa fi qoulihi yadullah fawqa aydihim wajhan minat ta'wil ahaduhuma, ada dua sudut pandang dari ta'wil ahaduhuma yadullah fawqa aydihim indal bai'ah li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi bai'atihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal akhar quwwatullah fawqa quwwatihim fi nusrati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annahum innama bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusratihi alal adubi. Ini tafsir apa Bang? Coba saya lihat. At-Tabari. Tafsir At-Tabari, oke. Saya cek dulu ya. Silahkan. Dilakukan oleh sahabat. Oke. Ini jadi referensi baru buat anak ya, anak karena masih mencari juga. Jadi tafsir At-Tabari tentang apa tadi Abang? Ayat yang mana tadi? Ya, saya coba tentang bai'at ridwan ya.
Khair, khair. Baik. Jadi dari redaksi ini dibangun bahwa ulama salaf juga mentakwil. Jadi hakikatnya bahwa takwil itu salafi. Ya, aslinya salafus soleh itu ada yang mentakwil. Kita tidak bisa bilang ini bukan metode salaf, tapi a'immatu salafis soleh itu lebih memilih kepada tafwid. Sebagaimana apa yang dikatakan Imam Malik, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, dan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Yang jadi Baik, berarti kita ke lanjut, Ya. lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan itu ketika mereka mengatakan terkadang saya dapati orang-orang Wahabi itu mengaku sebagai Athariyah, sedangkan Athariyah ini adalah kelompok akidah atau firqah akidah yang lebih condong kepada apa yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu memilih kepada isbat makna zohir, mengisbat makna sesuai zohir redaksi matan. Nah, pendapat seperti ini lahir dari siapa? Dan kenapa kok menisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Khair, khair. Saya catat. Ya, baik. Oke, mungkin Ana catat dulu poin-poinnya ya, yang nanti Ana coba cari di karena Ana pernah dapat juga penjelasannya tentang ini, cuman Ana belum siap ini, Ana belum siap untuk diskusi sekarang. Ya. Jadi Ana hanya ingin tertarik untuk membahas tentang. Jadi intinya kalau pembagian 3 tauhid, bid'ah ini yang kita bangun di atasnya judul pada malam ini bid'ah menurut siapa maksud Ana itu? Kita kembali saja ke secara definisi bid'ah itu bakal mengatakan 3 tauhid ini bid'ah. Di dalam kitab Lisanul Arabi punya Ibnu Manzur, beliau mengatakan di dalam pembahasan bada'ah, kan itu panjang, bada'ah syai'a yabda'uhu bad'an wabtada'ahu ansha'ahu itu dimaknai dengan ansha'ahu wa bada'ahu. Ila anqol nanti ada perkataan wal badi'u wal bid'u asyai'u alladhi yakunu awalan. Badi' dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang ada sebagai awal di dalam kemudian beliau mengutip nanti di bawahnya ada perkataan kan ai makuntu awwalaman ursilah, nanti panjang lagi itu. Terus setelahnya baru mengatakan Ibnu Sikkin mengutip pendapat Ibnu Sikkin mengatakan al bid'atu kullu muhdatsatin. Ibnu Sikkin mengatakan bid'ah itu adalah setiap perkara yang baru. Jadi melihat redaksi-redaksi yang ada, bid'ah itu ya setiap perkara yang baru tetap bisa dikatakan sebagai bid'ah. Nah, makanya dari sudut pandang ini kan kita melihat Imam Syafi'i tidak melihat bid'ah hanya dari sudut pandang lugawi atau istilahi, tapi lebih spesifik kepada inti perkara baru itu dilihat dari sudut pandang dalil yang dipakai. Sehingga beliau mengatakan al bid'atu bid'atani fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Al bid'atu bid'atani al bid'atul madmumatu wal bid'atul mahmudatu. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Oke, khair. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya betul. Cuman referensi yang tadi Abang bawakan itu kan semua tentang dari itu Ibnu Manzur, dari Ibnu Arabi, dari At-Tabari itu semua kan pemaknaan secara bahasa dan memang digunakan juga dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman badi'us samawati wal ard. Allah itu mengadakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Itu kan disebut dengan bid'ah secara lughah. Cuma nanti kan istilahnya itu kan kembali kepada ulama nanti. Yang seperti Abang bilang juga tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-bid'atu darbatan atau al-bid'atu bid'atan sebagainya. Itu penafsiran dari ulama terhadap ayat, karena secara zahir daripada redaksi hadis juga kan mengatakan seperti itu dan mengisyaratkan kepada pemaknaan Imam Syafi'i. Dalam ayat juga mengatakan, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW itu malaisa minhu kita menjadi garis bawah. Kenapa sampai Imam Syafi'i mengambil pendapat seperti itu kan? Man ahdatsa fi amrina hadza, tidak berhenti sampai situ. Malaisa minhu. Nanti malaisa minhu ini kembali kepada mana? Kembali apa yang bisa menetapkan bahwa dia minhu atau tidak minhu?
Ya tentu dalil-dalil Dalil syar'i. ahkam taklif tadi. Ya, Ya, itulah yang menjadi titik poin pembahasan daripada Imam Syafi'i. Sama juga Isa bin Salam berakar seperti itu. Cuman kalau kita lihat kepada kitab-kitab para ulama itu, para ulama tidak asing dengan kata bid'ah ini. Jadi kadang ada kayak Imam Syafi'i dalam kitab-kitab fikihnya dia bahas ada beberapa perkara ibadah yang menurut orang baik tapi beliau katakan hadhihi muhdatsat. Nah, contohnya tentang beberapa amalan salatul ghaib itu kan semua perkara ibadah, tetapi di mazhab Syafi'i membid'ahkan. Berarti ada memang beberapa perkara ibadah yang di dalam kitab-kitab fikih itu mereka mengatakan bid'ah, dan itu bukan istilah baru, istilah yang dipakai para ulama juga iya. dengan pengertian makna ulama-ulama masing-masing dengan bid'ah yang mereka maksud. Iya, kan sholat rogoib itu dikatakan bid'ah berdasarkan kalau yang saya dapati di dalam kitab Majmu' Bisyarhil Muhadzab punya Imam Nawawi mengenai sholat rogoib itu. Ala kulli hal memang ada beberapa amaliyah yang dianggap bid'ah. Nah, cuman bid'ah yang dikatakan di situ apakah sesuatu yang madmumah atau yang mahmudah kan itu. Perihal hal ini bisa kita lihat terkait apa yang dikatakan oleh apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umar, menambahkan hal di dalam tasyahud itu kan jitu fiha. Beliau menambahkan dan tidak mengatakan itu sebagai hal yang mungkar atau batil. Dan Menambahkan apa? menambahkan tasyahud. Boleh Anda lihat ya kesyur. Mana ya? Sabar, saya buka dulu. Ketumpuk soalnya referensinya. Mana? Ini di dalam kitab Ini mungkin ada seorang yang bisa naik juga mungkin dari kalangan penonton, siapa tahu ada yang ingin menambahkan. Jadi kita sambil saya searching dulu referensi, bisa sambil nanti saya jelaskan referensinya. Jadi siapa tahu ada yang mau naik supaya lebih ramai gitu kita diskusinya gitu. biasanya Silakan. saya itu enggak